Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas inti daripada tauhid, pokok keyakinan seorang muslim terhadap Allah Azza wa Jalla, yaitu mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan sebaliknya termasuk kekafiran yang disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat padanya. Adalah kekafiran orang yang menghina Allah, merendahkan Allah, melecehkannya, atau menghina Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau menghina ajaran-ajaran agamanya. Maka ini termasuk kekafiran yang disepakati ulama. Kenapa jemaah sekalian? Karena menghina Allah menghancurkan pokok keimanan, menghancurkan landasan keimanan, merusak keimanan sampai ke akar-akarnya. Karena hakikat keimanan adalah pengagungan dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba yang memuliakan Allah, hamba yang mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mencintai Allah, itulah hamba yang beriman. Itulah hamba yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita disebut hamba? Karena kita rendah, karena kita hina, maka kita disebut hamba. Hambanya siapa? Hamba Allah. Allah yang seharusnya diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Maka jemaah sekalian, pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepadanya adalah
landasan keimanan. Oleh karena itu sebaliknya pula, penghinaan kepada Allah, pelecehan kepada Allah adalah penghancuran terhadap keimanan sampai ke akar-akarnya. Maka di sini kita akan mempelajari di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan Allah dan penjelasan tentang kufurnya orang yang menghina Allah atau menghina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau melecehkan agamanya. Kita ambil dari kitab Tauhid mulai dari bab yang ke-46 sampai 48. Bab yang ke-46, Babut Tasammi biqadi al-qudat wa nahwihi. Bab tentang hukum menamakan diri atau menamakan orang lain dengan qadi al-qudat, hakimnya para hakim, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Yang semisalnya seperti raja para raja, rajanya para raja. Maka jemaah sekalian, penamaan seperti ini dilarang di dalam syariat. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalamnya mengandung pemuliaan kepada makhluk seperti pemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalamnya mengandung perendahan terhadap Allah atau penyamaan Allah dengan makhluk yang rendah. Sebab hanya Allah hakim atas seluruh hakim dan raja atas seluruh raja. Maka tidak boleh kita namakan seseorang dengan penamaan yang mengandung pemuliaan orang itu seperti memuliakan Allah Azza wa Jalla atau penyamaan Allah dengan makhluk. Penulis rahimahullah taala menyebutkan di sini sebuah hadis fi sahih, di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling rendah atau paling buruk di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, rajanya para raja. La malika illallah, karena tidak ada raja secara hakiki kecuali Allah. Qala Sufyan, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, mithlu syahan syah, sama dengan itu istilah syahan syah. Ini istilah Persia yang maknanya sama. Kalau bahasa kita, rajanya para raja. Jadi nggak boleh kita katakan seseorang itu adalah rajanya para raja. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu.
orang yang menamakan dirinya dengan rajanya para raja adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah di hari kiamat dan paling buruk. Inilah jemaah sekalian, hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Maka para ulama menjelaskan, hadis ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla melarang keras seseorang menamakan diri dengan penamaan yang bermakna penyamaan dirinya dengan Allah. Dan ini hukumnya sama saja. Dia yang namakan terhadap dirinya sendiri atau namakan oleh orang lain, tapi dia ridho. Dia ridho dengan penamaan itu. Maka hukumnya sama saja. Begitu pula hukumnya sama saja dia namakan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Maka orang yang melakukannya di dalam hadis yang mulia ini disebut sebagai orang yang paling rendah di sisi Allah, orang yang paling dimurkai di hari kiamat, dan yang paling buruk. Karena dia menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga terkandung pelajaran kewajiban kita selalu mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dan juga termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa orang yang menyamakan Allah dengan makhluk adalah orang yang menghina Allah, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk adalah orang yang menghina Allah, merendahkan Allah. Karena makhluk itu hina, makhluk itu rendah. Maka barang siapa menyamakan Allah dengan makhluk, berarti dia merendahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bertentangan dengan landasan keimanan, pondasi keimanan. Pondasi keimanan adalah memuliakan Allah, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, hadis ini juga mengandung pelajaran kewajiban kita memilih ucapan dan berhati-hati dalam memilih kata-kata. Jangan sampai ucapan kita mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Walaupun kita nggak bermaksud melakukannya, itu tidak dibolehkan. Walaupun kita tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk, tapi ketika kita memanggil makhluk atau menamakan makhluk dengan nama yang mengandung penyamaan dengan Allah, maka ini dilarang keras. Ini tidak dibolehkan dalam syariat. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la malika illallah. Tidak ada raja kecuali Allah. Maksudnya tidak ada raja secara hakiki. Tidak ada penguasa secara hakiki kecuali Allah Azza wa Jalla. Walaupun bisa saja manusia disifatkan sebagai raja, sebagai penguasa. Tapi penguasaan manusia itu adalah penguasaan yang terbatas.
dibatasi oleh kelemahannya sebagai manusia dan juga dibatasi oleh syariat. Dibatasi oleh kelemahannya sebagai manusia. Contohnya jemaah sekalian, dia adalah orang yang tadinya tidak punya kuasa. Kemudian dia menjadi raja. Kemudian tidak lama lagi dia akan mati, meninggalkan kekuasaannya, digantikan oleh yang lain. Bahkan tidak jarang dia masih hidup, orang merampas kekuasaannya. Atau dia dengan sukarela harus menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain. Ini maknanya kekuasaan makhluk itu terbatas. Dibatasi dengan kelemahannya. Begitu pula dibatasi dengan kelemahannya, dia menguasai negerinya, tapi dia tidak menguasai negeri yang lain. Adapun yang dimaksud dibatasi oleh syariat, walaupun dia seorang penguasa, pemilik, tapi dia tidak boleh secara syariat memperlakukan apa yang dia kuasai semau dia. Syariat melarangnya menzolimi masyarakatnya. Bahkan seorang pemilik mobilnya sendiri, rumahnya sendiri, dia tidak boleh kemudian merusak rumahnya sendiri atau mobilnya sendiri. Itu dilarang secara syariat. Padahal miliknya sendiri. Tapi dilarang secara syariat kalau misalkan dia mau merusaknya. Iya. Jadi itulah kekuasaan dan kepemilikan makhluk. Terbatas. Terbatas oleh kelemahannya dan terbatas secara syariat. Adapun kekuasaan Allah, kepemilikan Allah adalah mutlak. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat membatasinya. Dan Allah melakukan apapun kepada makhluk yang dia kuasainya. Kepada apapun yang dia kuasainya sekehendaknya. Apabila dia kehendaki terjadi, apabila tidak dia kehendaki tidak mungkin terjadi. Masya Allahu kana, wa man lam yasha' lam yakun. Inilah kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang meliputi segala sesuatu, yang mutlak. Yang apabila dia telah berkehendak, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menolak kehendaknya. Maka jemaah sekalian, Allah dialah raja secara hakiki. Namun boleh makhluk disifatkan sebagai raja. Tapi kita harus meyakini kerajaan, penguasaan dan kepemilikan makhluk tentu tidak sama dengan kekuasaan, kerajaan dan kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Jadi makhluk bisa saja kita sebut raja. Yang tidak boleh adalah kita namakan makhluk sebagai rajanya para raja. Atau raja segala sesuatu. Inilah yang dilarang dalam hadis ini. Karena itu menunjukkan penyamaan antara makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga terkandung pelajaran hendaklah kita bersikap tawadhu kepada Allah, merendah di hadapan Allah. Dan ini termasuk prinsip ibadah. Merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak menyombongkan diri. Oleh karena itu, kesombongan sangat dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar dzarrah, sebesar semut yang paling kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus, itukah orang sombong?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Bukan itu hakikat kesombongan. Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Kesombongan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain. Inilah hakikat kesombongan. Maka jemaah sekalian, orang yang sombong dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang sombong itu secara tidak langsung dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sebab yang pantas menyombongkan diri hanyalah pemilik kesempurnaan, yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Allah Azza wa Jalla. Yang pantas menyombongkan diri, membesarkan dirinya, meninggikan dirinya, mengagungkan dirinya, itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala, pemilik kesempurnaan. Maka ketika makhluk menyombongkan dirinya, Allah pun murka kepadanya. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya. Bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dhalik. Bab kewajiban memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama demi memuliakan nama Allah. Maksudnya merubah nama kita apabila mengandung perendahan terhadap nama Allah, maka kita rubah nama kita untuk memuliakan Allah tabaraka wa taala. Jemaah sekalian, bab ini mengajarkan kepada kita apapun yang disandarkan kepada Allah berupa nama-nama dan sifat-sifatnya, begitu pula syariatnya, wajib kita muliakan. Wajib kita muliakan. Karena memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan syariatnya, mengagungkan syiar-syiarnya, itu adalah pokok dari keimanan. Itu pokok dari keimanan. Maka di antara bentuk pengagungan dan pemuliaan kepada Allah adalah kita muliakan syariatnya dan kita muliakan nama-namanya. Sehingga walaupun kita sudah terlanjur dinamakan oleh orang tua kita dengan satu nama yang di situ mengandung perendahan kepada Allah, wajib kita ganti. Atau bahkan mengandung kemaksiatan apapun, wajib untuk kita ganti. Jika dalam nama kita terkandung maksiat kepada Allah, maka wajib kita ganti. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merubah nama atau merubah julukan para sahabat apabila beliau dapati dalam nama mereka atau julukan yang diberikan kepada mereka mengandung penyelisihan terhadap syariat, apalagi mengandung perendahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bab ini penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis an Abi Shuraih radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Shuraih. Nama beliau lengkapnya adalah Hani bin Yazid Al-Kindi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Annahu kana yukna Abul Hakam, bahwasanya beliau dahulu diberi kunyah, dijuluki oleh masyarakat sebagai Abul Hakam. Ini julukan beliau atau kunyah beliau, disebut sebagai Abu Al-Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah
dialah Al-Hakam. Hanya kepadanya lah hukum itu dikembalikan. Jadi, apa makna Al-Hakam di sini? Allah dialah yang maha menghukumi. Al-Hakam artinya yang maha menghukum, yang maha menghukumi. Artinya, hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak menentukan hukum bagi hamba-hambanya. Dan hamba tidak boleh membuat hukum-hukum atau aturan-aturan yang menyelisihi syariatnya. Karena Allah dialah Al-Hakam. Dan ini sama maknanya dengan Al-Hakim. Hanya saja Al-Hakim memiliki dua makna. Makna yang pertama, yang maha menghukumi. Makna yang kedua, yang maha hikmah. Atau sering diterjemahkan dengan maha bijaksana. Tapi Al-Hakim bukan hanya itu maknanya. Al-Hakim juga bermakna maha menghukumi. Maka, inilah nama dan sifat Allah. Allah Al-Hakim dan Al-Hakam, dan Allah yang maha menghukumi. Sehingga apapun yang Allah tetapkan, tidak sepatutnya makhluk untuk menolaknya. Dan tidak boleh makhluk menetapkan aturan-aturan atau hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Dan makhluk yang melakukannya, dia disebut makhluk yang sombong. Dan sekaligus makhluk yang bodoh. Makhluk yang sombong, sekaligus makhluk yang sok pintar. Kenapa dia disebut sombong? Karena seakan-akan dia menolak ketetapan Allah Azza wa Jalla, atau seakan-akan dia berani kepada Allah, lancang kepada Allah, menolak ketetapan Allah yang maha kuasa, yang dia selalu butuh kepadanya. Dia selalu butuh kepada Allah. Tidak sedikit pun dia lepas dari kebutuhan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia makhluk yang sok pintar. Seakan-akan dia mengatakan bahwa kami juga bisa menetapkan hukum, kami juga tahu apa yang terbaik untuk kami. Bukan hanya Allah Azza wa Jalla. Atau kami yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kami. Iya. Maka dia disebut orang yang sombong serta orang yang sok pintar. Baik. Faqala, lalu sahabat itu menjawab. Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau diberi nama Abul Hakam? Padahal Allah dialah Al-Hakam, yang maha menghukumi. Kenapa kamu dijuluki Abul Hakam? Artinya bapaknya Al-Hakam. Iya. Faqala, maka beliau menjawab, Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum. Sesungguhnya kaumku apabila berbeda pendapat dalam satu permasalahan, mereka pun datang kepadaku, fahakamtu bainahum, maka aku pun menghukumi di antara mereka, atau menjadi hakim untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Faradiya kila al-fariqain, maka dua golongan yang bertikai itu pun ridho, setuju dengan hukum yang aku putuskan. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, ma ahsana hadha, betapa baiknya apa yang engkau lakukan. Fama laka minal walad,
Namun apakah kamu memiliki anak? Fakultu, maka aku jawab, kata Abu Shuraih, Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Saya punya 3 anak, Shuraih, Muslim, dan Abdullah. Qala, Nabi SAW bertanya lagi, Faman akbaruhum? Siapa yang paling tua di antara mereka? Qultu Shuraih. Aku jawab Shuraih. Qala, maka Nabi SAW bersabda, Fa anta Abu Shuraih. Kalau begitu, kamu Abu Shuraih. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Inilah jemaah sekalian, dalil yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Dalil yang kedua yang kita bahas di kesempatan ini. Dalil yang menunjukkan kewajiban memuliakan nama Allah Azza wa Jalla. Inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Wajibnya kita memuliakan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun nama tersebut, begitu pula sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, begitu pula syiar-syiar dan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajib kita muliakan, wajib kita agungkan. Ini adalah pokok keimanan. Terutama yang terkait dengan Allah, dengan zatnya, dan dengan nama-namanya. Maka harus kita muliakan. Pelajaran berikutnya, wajib kita merubah nama kita apabila di dalamnya terkandung perendahan kepada Allah ataupun penyamaan antara Allah dengan makhluk. Sahabat ini memiliki kunyah Abul Hakam, padahal Allah yang bernama Al-Hakam. Al-Hakam adalah nama Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ini untuk merubah kunyahnya. Tadinya Abul Hakam, kemudian diganti oleh Nabi SAW Abu Shuraih. Karena Shuraih adalah anak beliau yang paling tua. Sehingga dalam hadis ini juga kita bisa memetik pelajaran, memiliki kunyah termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Dan disunahkan juga memiliki kunyah dari anak yang paling tua. Sebab dalam hadis ini, sahabat ini memiliki anak yang paling tua namanya Shuraih, maka Nabi SAW menamakan beliau sebagai Abu Shuraih. Walaupun tidak harus anak yang paling tua. Bahkan tidak harus punya anak. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, menurut pendapat sebagian ulama, beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah, padahal beliau tidak punya anak namanya Abdullah. Walaupun ada juga sebagian ulama yang mengatakan beliau sempat punya anak Abdullah, kemudian wafat. Tapi yang masyhur beliau tidak punya anak. Tapi beliau disebut Ummu Abdillah. Iya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jemaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan termasuk di dalamnya adalah kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu, bahkan wajib, harus kita merubah nama kita jika mengandung padanya perendahan terhadap nama Allah ataupun penyamaan diri kita dengan Allah. Bahkan semua nama yang mengandung maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hendaklah kita rubah. Baik, kita lanjutkan bab selanjutnya, dan ini bab yang terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang kekafiran orang yang menghina sesuatu yang padanya terdapat
penyebutan nama Allah, atau menghina Al-Quran, atau menghina Rasul. Jadi bab ini kebalikan dengan dua bab sebelumnya. Dua bab sebelumnya membahas tentang kewajiban mengagungkan Allah, dan bahwa itu termasuk landasan keimanan. Maka bab ini menjelaskan tentang kebalikannya, yaitu hukum orang yang merendahkan Allah, menghina Allah, atau menghina syiar-syiar Allah, atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau melecehkan Al-Qur'anul Karim. Maka orang itu kafir berdasarkan dalil wahyu dan berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Penulis rahimahullah menyebutkan sebuah ayat Al-Quran dan kisah yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-65-66. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kalian menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main, enggak serius. Kata mereka, kami enggak serius, hanya bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian mempermainkan, kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan, tidak usah kalian mencari-cari uzur, walaupun hanya main-main, enggak serius. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Jamaah sekalian, mari kita lihat kisah yang melatar belakangi turunnya ayat ini. An Ibni Umar wa Muhammad ibn Ka'bin wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, juga dari Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Ini ulama-ulama besar dari generasi tabi'in. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Hadis mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk menjelaskan kisah ini. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwasannya ada seseorang berkata saat perang Tabuk. Di perjalanan saat perang Tabuk ada orang yang berkata ketika dia sedang berbincang bersama sahabat-sahabatnya, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbada wala ajbana indal liqa. Tidaklah kami melihat seperti para pembaca Al-Quran kita ini yang lebih rakus perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut ketika ketemu musuh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra, yang mereka maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, para pembaca Al-Qur'an. Perhatikan ayat ini, kisah ini jemaah sekalian. Mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka sahabat yang mulia Auf bin Malik
radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka munafik. Sebenarnya kamu ini adalah munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apa yang kamu katakan akan aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf segera berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Dan orang ini jemaah sekalian termasuk dalam golongan yang ikut berjihad di perang Tabuk. Ini kita bisa memetik pelajaran. Ada orang yang memiliki amal soleh, tapi dia mengucapkan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi padanya? Apa hukumnya? Maka sahabat ini ingin memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan orang tersebut. Fawajadal Qur'an qad sabaqahu. Namun dia dapati Al-Qur'an telah mendahuluinya. Yaitu malaikat Jibril telah duluan datang dan menurunkan ayat ini atau membawa ayat ini dari Allah Azza wa Jalla. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu pun bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sahabat Auf bin Malik mengancam dia, "Saya akan laporkan ucapanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," dia pun bersegera untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan uzurnya. Tapi mereka berdua didahului oleh malaikat Jibril membawa ayat ini yang diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Wa qad irtahala wa rakiba naqatahu. Ketika orang itu datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berangkat dan menaiki onta beliau. Faqala ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi naqta'u bihi 'anat tariqa. Wahai Rasulullah, kata orang yang mengucapkan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kami hanyalah bersenda gurau dan berbicara seperti pembicaraannya para musafir untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan ini. Supaya ada hiburan dalam perjalanan. Mereka pun bercanda. Tapi yang dijadikan bahan candaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankubu rijlaihi." Seakan aku melihatnya bergelantungan di tali kekang onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan uzurnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kakinya tersandung-sandung batu dan dia seakan tidak merasakan apa yang terjadi di kakinya tersebut. Iya. Wa huwa yaqul, dalam keadaan dia terus mengatakan, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ya Rasulullah, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Kami enggak serius ya Rasulullah. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dengan membacakan ayat yang baru saja turun. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Kalian mempermainkan? Kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadhiru. Tidak usah kamu cari-cari alasan. Maksudnya walaupun kamu main-main, tidak serius. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Wa may yaltafitu ilaih wa may yaziduhu alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan itu kepadanya tidak menoleh kepadanya, tidak melihat kepadanya.
dan tidak menambah apapun selain membacakan ayat saja kepadanya. Dan ini di luar kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada umumnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling berakhlak mulia. Ketika berbicara dengan orang, beliau melihat atau menghadap kepada orang tersebut. Tapi kepada orang ini, karena saking marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepadanya tanpa menoleh kepadanya dan tidak mengatakan apapun selain membacakan ayat ini. Maka jemaah sekalian, inilah kisah yang melatar belakangi turunnya ayat yang mulia ini. Surat At-Taubah ayat 65-66, pengabaran tentang kafirnya orang yang menghina Allah atau menghina ajaran-ajaran Allah, agama Allah, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menghina seorang Rasul, maka Allah sendiri yang langsung dengan tegas mengkafirkan orang tersebut. Kata Allah, "Qad kafartum ba'da imanikum." Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Inilah jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kafirnya orang yang menghina Allah atau yang menghina ajarannya, agamanya, ayat-ayatnya, syariatnya, atau yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun seorang rasul yang pernah diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina para rasul yang lain itu juga sudah termasuk kekafiran. Dan ini semuanya berdasarkan dalil yang jelas, yang tegas dari Allah Azza wa Jalla, dan juga berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam dari seluruh mazhab, dari mazhab manapun, semuanya sepakat kafirnya orang yang menghina Allah atau menghina ajarannya, agamanya, syariatnya, ayat-ayatnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menghina salah seorang Rasul, terutama Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang melakukannya, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Bahkan ayat ini juga menjelaskan kepada kita pelajaran yang sangat penting sekali. Sama saja orang yang melakukannya, dia menjadi kafir, apakah dia bersungguh-sungguh, serius, ataukah hanya main-main, nggak sungguh-sungguh, nggak serius. Makanya jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini juga, para ulama menjelaskan bahwa orang yang telah mengetahui itu adalah kekafiran, maka tidak ada uzur baginya untuk melakukan kekafiran tersebut. Tidak ada uzur baginya untuk melakukan kekafiran tersebut, walaupun dia main-main, dia nggak sungguh-sungguh, dia nggak serius, dia dihukumi kafir. Yang diberi uzur hanya satu golongan saja, yaitu orang yang dipaksa, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan, seperti yang terjadi pada sahabat radhiyallahu anhu yang dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau terpaksa mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau dipaksa dengan paksaan yang bermudarat besar, seperti dihilangkan anggota tubuh atau dibunuh dirinya atau keluarganya, dan dia nggak bisa lolos dari paksaan itu. Kalau dia bisa lolos atau dia bisa melawan, harusnya dia lakukan. Kalau dia tidak bisa melakukannya, maka dia diberi uzur. Tapi ada syaratnya juga. Hatinya mengingkari, hatinya tetap beriman. Kalau hatinya menyetujui, walaupun dia dipaksa, maka dia menjadi kafir. Karena hati nggak mungkin dipaksa.
Iya. Yaitu sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, yang pernah dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut, mengira beliau sudah kafir. Lalu turunlah firman Allah Azza wa Jalla, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi ini dua syarat seorang tidak dihukumi kafir ketika dia telah mengetahui itu adalah kekafiran lalu dia masih melakukannya. Pertama, dia dipaksa. Yang kedua, dia tetap beriman dalam hatinya. Hatinya menolak apa yang dia lakukan tersebut. Ya, dipaksa di sini betul-betul dipaksa dengan ancaman yang berat, ancaman yang berbahaya. Membahayakan diri dengan bahaya besar, seperti hilang anggota tubuh, atau bahkan hilang nyawa, atau hilang nyawa keluarganya. Kalau cuma dipaksa hilang pekerjaan, dengan ancaman hilang pekerjaan, maka itu bukan ancaman berat. Kalau hilang pekerjaan, masih bisa cari pekerjaan lain. Kalau hilang nyawa, nggak mungkin cari nyawa lain. Iya. Jadi kalau ada orang yang dipaksa, kalau kamu tidak ikut dalam acara kekafiran ini, kamu dipecat, atau kamu dimutasi, lalu dia ikutan, maka itu bukan uzur. Dia tidak mendapatkan uzur. Termasuk jamaah sekalian, bukan termasuk uzur, orang yang berperan dalam sebuah sandiwara atau film atau pentas drama, lalu dia berperan menjadi Abu Jahal misalkan, atau Abu Lahab, kemudian menghina Allah atau menghina Rasulullah SAW atau menghina syariat, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena dia bukan orang yang dipaksa, dia tidak mendapatkan uzur. Yang mendapatkan uzur hanya orang yang dipaksa. Itu pun masih ada syarat yang kedua, hatinya tetap beriman, hatinya menolak kekufuran tersebut. Kalau hatinya setuju, maka dia dihukumi kafir, dia menjadi kafir, karena hati tidak mungkin dipaksa. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kemudian juga termasuk pelajaran penting, ayat ini menunjukkan menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Jemaah sekalian, ini penting sekali dipahami. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Lihat dalam ayat dan kisah yang melatar belakanginya ini. Lihat dalam ayat dan kisah yang melatar belakanginya ini. Yang menghina Rasulullah SAW itu hanya satu orang. Tapi yang hadir di majelisnya ada beberapa orang temannya. Maka jemaah sekalian, ayat turun mengkafirkan mereka semuanya. Ayat turun mengkafirkan mereka semuanya. Perhatikan teks ayatnya dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Disebut kalian. Banyak orang. Artinya, semua yang hadir di majelis tersebut dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali sahabat Auf bin Malik. Dan siapapun yang hadir, tapi mengingkari. Kebetulan hadir di situ, bukan sengaja, lalu kemudian mereka mengingkari. Seperti yang dilakukan sahabat Auf bin Malik. Langsung beliau katakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau tidak benar. Bahkan engkau ini aku mengira adalah seorang munafik. Jadi dihardik dia oleh sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Maka sahabat ini tidak termasuk yang dikafirkan dalam ayat ini. Tapi pembicaranya dan teman-temannya yang mendengarkannya, yang setuju dengannya, dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran. Para ulama menjelaskan, ayat yang mulia ini mengandung pelajaran, orang yang setuju terhadap kekafiran,
juga telah terjerumus dalam kekafiran tersebut. Karena Allah mengkafirkan bukan hanya pelakunya, tapi orang yang menyetujuinya. Ada lagi ayat yang lebih tegas jemaah sekalian, surat An-Nisa, Allah mengatakan, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya. Kalau kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya, maka kamu kalau begitu sama dengan mereka. Janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk-duduk bersama mereka, ketika mereka mengingkari dan memperolok-olok syariat Allah, maka kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi jemaah sekalian, Allah menyamakan orang yang melakukan kekafiran dan orang yang menyetujui kekafiran tersebut. Iya, sama saja. Dia hadir di majelisnya atau mengikuti Facebooknya lalu dia membenarkan. Ya, ada orang buat status kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia like, dia suka, dia setuju, maka dia juga telah terjerumus dalam kekafiran. Jadi jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, orang yang menghina Allah dan menghina agamanya atau menghina syariatnya atau menghina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dan orang yang menyetujuinya juga menjadi kafir. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mencontohkan di antara golongan yang melakukan kekafiran ini, menghina Allah Azza wa Jalla, melecehkan Allah, adalah gulatus sufiyah. Orang-orang sufi ekstrim. Jamaah sekalian, orang-orang sufi itu bertingkat-tingkat. Pengikut ajaran sufiyah, tarekat tasawuf, mereka bertingkat-tingkat. Ada golongan yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Siapa mereka itu? Mereka adalah generasi sufiyah yang pertama pada umumnya. Namun, golongan tersebut sudah tidak pernah kita dengarkan lagi sampai di zaman ini, yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang dipuji oleh Imam Ahmad, dipuji oleh Imam Syafi'i, dan lain-lain. Seperti Al-Junaid atau Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Jadi awal kemunculan sufi itu dikatakan oleh para ulama karena mereka suka menggunakan pakaian yang terbuat dari wol. Wol itu bahasa Arabnya suf. Makanya mereka disebut sufi. Inilah salah satu pendapat yang paling kuat tentang awal kemunculan sufi. Ajarannya disebut tasawuf. Kelompoknya disebut tarekat. Awal kemunculan mereka karena ada sekelompok ahli ibadah yang suka menggunakan suf, pakaian wol. Kenapa mereka suka menggunakan pakaian itu? Karena itu pakaian yang menunjukkan kesederhanaan. Tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah dengan dunia. Maka mereka mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengajak hidup zuhud. Mengajak hidup sederhana. Tidak berlebih-lebihan dengan kenikmatan dunia. Inilah awal kemunculan sufi, tasawuf, tarekat. Tapi pada perkembangannya,
Karena kebanyakan di antara mereka hanya fokus ibadah, namun malas menuntut ilmu, maka jadilah mereka santapan setan. Setan kemudian menyesatkan mereka, dikarenakan kebodohan mereka tidak mendalami ilmu agama, walaupun mereka ahli ibadah. Walaupun mereka ahli ibadah. Iya. Makanya jemaah sekalian, dalam kitab Talbis Iblis, karya Ibnul Jauzi, beliau menyebutkan di situ bagaimana iblis menyesatkan manusia, menyesatkan berbagai macam kelompok. Bahkan beliau menyebutkan juga bagaimana iblis menyesatkan ahli hadis dan ahli fikih. Orang yang berilmu sekalipun, iblis punya tipu daya tersendiri. Walaupun kebanyakan orang yang berilmu itu selamat, karena mereka memiliki ilmu sehingga mereka tahu ini tipu daya iblis. Iya. Jadi beliau sebutkan banyak sekali tipu daya iblis kepada masing-masing golongan, masing-masing kelompok. Dan subhanallah, yang paling banyak beliau sebutkan dalam kitab ini adalah tipu daya iblis kepada kaum sufi, kepada orang-orang tarekat tasawuf. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka adalah orang-orang yang berpaling dari ilmu, tidak mendalami ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan dahulu ada kaum sufi yang menghina para ulama ahli hadis. Mereka bilang, kalian meriwayatkan hadis dari orang-orang mati, sedangkan kami, klaim mereka, meriwayatkan hadis langsung dari yang maha hidup. Ini kebodohan mereka. Ahli hadis, para imam besar, termasuk imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, mereka rendahkan, mereka sebut, meriwayatkan hadis dari orang-orang mati. Siapa yang mereka maksud orang mati? Yaitu para ulama ahli hadis yang sudah wafat, termasuk para sahabat dan Rasulullah SAW. Kan sudah wafat semuanya. Hadis-hadis mereka yang kita riwayatkan. Berkata fulan, fulan berkata, saya mendengarkan fulan mengatakan, dan seterusnya. Semua orang-orang yang sudah wafat. Iya. Sedangkan kami, kata mereka, klaim orang sufi, kami meriwayatkan langsung dari yang maha hidup. Maksudnya kata mereka, kami langsung mendapatkan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Iya, ini kebodohan mereka dan kesombongan mereka dan tipu daya setan terhadap mereka. Setan membisikkan kepada mereka kesesatan dan kekufuran dan mengatakan kepada mereka, ini wahyu dari Allah, ini bisikan dari Allah. Iya. Jadi jemaah sekalian, sufi yang dipuji para ulama dahulu hanyalah sufi generasi pertama yang benar-benar mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan hidup zuhud, tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah. Namun pada perkembangannya muncul berbagai macam kesesatan dan kekufuran. Muncul berbagai macam bid'ah dan kesyirikan sampai di hari-hari kita ini. Makanya yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, jika seseorang menjadi sufi atau belajar tasawuf di pagi hari, sore hari jadi orang bodoh, sore hari jadi orang tolol. Kalau dia bergaul dengan orang-orang sufi terus-menerus selama 40 hari, maka akalnya nggak akan kembali selama-lamanya, kata beliau. Ini yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan inilah kebanyakan sufi hari ini. Walaupun tentu tidak semuanya. Nah jemaah sekalian, ada satu sekte sufi yang paling parah, yang diistilahkan para ulama dengan gulatu sufiyah. Gulatu as-sufiyah. Sufi yang ekstrim. Pengikut tarekat tasawuf yang ekstrim. Jadi sekali lagi mereka bertingkat-tingkat. Ini yang paling ekstrimnya. Siapa mereka itu? Mereka yang berbuat bid'ah dengan membagi agama menjadi 4. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ini pembagian yang bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maupun generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in,
tidak pula oleh imam yang empat. Malik, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad tidak pernah mengajarkan pembagian agama seperti ini. Ini hanya bualan orang-orang sufi. Ini bid'ah dalam agama. Tapi jemaah sekalian, ini bukan sembarang bid'ah. Ini bid'ah yang mengantarkan kepada kekafiran. Apa kekafiran yang muncul dari bid'ah ini? Di antaranya adalah mereka sampai berkeyakinan jika seseorang sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat, maka berarti dia sudah menjadi wali, dan apabila dia sudah menjadi wali, dia sudah lebih tinggi dari seorang nabi. Dia lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Ini kekufuran jemaah sekalian. Meyakini ada seseorang yang bisa menjadi lebih mulia dari Rasulullah SAW, walaupun dia benar-benar wali. Dan ini termasuk kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, yaitu meyakini ada seseorang yang sama kedudukannya atau lebih mulia daripada Rasulullah SAW dari kalangan wali-wali Allah Azza wa Jalla adalah termasuk kekufuran. Karena itu adalah pendustaan terhadap ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan beliaulah makhluk yang paling mulia. Beliau adalah makhluk yang paling mulia. Ya, di antaranya Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Perhatikan akhir ayat ini. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah muslim yang pertama. Apa maksudnya muslim yang pertama? Muslim yang terbaik. Beliaulah manusia terbaik, makhluk yang terbaik. Hamba Allah yang berserah diri kepadanya, yang muslim, yang tunduk kepadanya, yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Kalau mereka bilang ada seorang wali Allah yang kedudukannya bisa melebihi Rasulullah SAW, berarti mereka mendustakan ayat ini. Ini adalah kekufuran. Kemudian kekufuran yang berikutnya, mereka katakan lagi, karena dia sudah lebih tinggi dari Rasul, maka dia terlepas dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah tingkatan hakikat, sudah tingkatan ma'rifat. Sedangkan Rasul dan para pengikutnya barulah tingkatan syariat yang masih menjalankan sallallahu alaihi wasallam syariat Islam, itu tingkatan rendah, tingkatan syariat. Subhanallah. Makanya Sufiyah ini dalam tingkatan yang paling ekstrim ini adalah agamanya orang-orang sombong, merasa lebih hebat daripada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak lain, ini adalah ujub dan sombong. Iya. Jadi mereka katakan karena dia sudah jadi wali, tingkatannya sudah hakikat atau makrifat, sehingga dia tidak perlu lagi menjalankan syariat Islam atau syariat Rasulullah SAW, mereka tidak perlukan lagi. Karena sudah hakikat atau sudah makrifat. Maka jemaah sekalian, ulama Islam juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ini adalah termasuk kekafiran. Kenapa? Di antara sebabnya karena ini termasuk pendustaan terhadap pengutusan Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Di antaranya dalam Al-Quran Allah tegaskan, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada seluruh manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Tapi orang-orang ekstrim sufi ini seakan mengatakan, tidak, kami tidak termasuk orang yang diutus kepada kami Rasulullah SAW. Kami lebih tinggi dari beliau. Kami tidak wajib menjalankan syariat beliau. Subhanallah. Ini sepakat ulama termasuk kekafiran. Dan juga jemaah sekalian, termasuk kekafiran mereka yang disebabkan pembagian agama tadi, pembagian syariat, tarekat, hakikat, makrifat, adalah sampai tingkat mendustakan keberadaan Allah dan menghina Allah. Mendustakan keberadaan Allah dan menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yaitu ketika mereka berkeyakinan bahwa
Allah menyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Dan orang yang pertama sekali mencetuskan pemahaman ini, tokoh sufi terkenal yang disebut Al-Hallaj. Al-Hallaj, tokoh sufi terkenal, itu dihukum mati. Dihukum mati oleh pemerintah kaum muslimin dan disetujui oleh para ulama ahli sunnah yang ada di masa tersebut. Bahkan dinukil kesepakatan ulama ahlu sunnah untuk memberikan hukuman mati kepadanya. Al-Hallaj yang pertama mencetuskan pemahaman ini. Kemudian berkembang dan terus berkembang sampai pada tokoh sufi Ibnu Arabi. Sampai akhirnya menjadi keyakinan mereka wahdatul wujud. Menyatunya seluruh makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Dan apa awal penyimpangan ini jamaah sekalian? Dari salah menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan la mawjuda illallah. Ini akar penyimpangan gulat sufiyah, sufi ekstrim. Karena menafsirkan la ilaha illallah sesuai pemahaman mereka. Tidak mengikuti pemahaman ahli sunnati wal jamaah, la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu penafsiran ahli sunnati wal jamaah. Penafsiran sufi apa? La mawjuda illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Ditambah lagi dengan pembagian agama tadi, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kata mereka, kalau sudah tingkatan ma'rifat, berarti sudah sampai pada tingkatan keyakinan ini. Yaitu meyakini tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Maksudnya mereka meyakini Allah menyatu dengan seluruh makhluk. Sampai keluar kata-kata hinaan mereka kepada Allah, yaitu Allah menyatu dengan anjing dan babi, na'udzubillah. Dan ini ucapan orang sufi sudah sejak dulu. Diucapkan oleh Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya. Dan hari ini diulang kembali oleh para pengikut sufi tarekat tasawuf. Jadi kita nggak perlu terlalu heran sebenarnya. Ini sudah sejak dulu mereka katakan. Dan ulama telah mengkafirkan mereka. Termasuk ulama-ulama Syafi'iyah seperti As-Subki rahimahullah mengkafirkan mereka. Mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Allah dapat menyatu dengan makhluk. Keyakinan Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya dari kalangan tarekat sufiyah tasawuf. Ya, Allah menyatu dengan makhluk. Sampai akhirnya mereka mengatakan di dalam diri anjing-anjing dan babi-babi itu ada Allah juga. Allah menyatu dengan anjing dan babi tersebut, na'udzubillah. Maka jemaah sekalian, di dalam ucapan mereka ini terkandung dua macam kekafiran sekaligus. Pertama, mereka mengingkari adanya Allah. Ini sebenarnya hakikat ucapan mereka. Allah bagi mereka adalah makhluk. Yang kedua, mereka menghina Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah yang kita bahas. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang menghina Allah tabaraka wa ta'ala, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Makanya para ulama Islam mengkafirkan gulat sufiyah. Mengkafirkan gulat sufiyah. Ya. Berikut saya nukilkan beberapa ucapan ulama terdahulu tentang kafirnya gulat sufiyah. Ya, di antara bentuk kekafiran mereka, mereka mengatakan Allah menyatu dengan seluruh makhluk. Allah menyatu dengan hewan-hewan yang buruk sekalipun. Na'udzubillah. As-Subki rahimahullah, ulama besar, ulama yang masyhur dari kalangan madhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wa man kana min haula'i sufiyya al-mutaakhirin. Dan siapa saja dari kalangan sufiyah al-mutaakhirin. Perhatikan jemaah sekalian. Sufiyah mutaakhirin. Sufiyah pada perkembangan selanjutnya, bukan sufiyah generasi awal.
Sekali lagi, yang dipuji oleh para ulama dahulu hanyalah Sufiyah generasi awal. Tapi pada perkembangannya, hampir tidak ada lagi yang seperti mereka. Ya, semuanya umumnya berbuat bid'ah dalam agama. Ya, sampai bid'ah yang paling ekstrim ini. Kata As-Subki rahimahullah, kabnil Arabi wa atba'ihi, seperti Ibnul Arabi dan para pengikutnya. Gulat Sufiyah, orang-orang yang memiliki paham wihdatul wujud, Allah menyatu dengan makhluk. Kata beliau, fahum dullalun juhalun, maka mereka adalah orang-orang sesat, orang-orang bodoh. Kharijuna an tariqatil Islam, yang telah keluar dari jalan Islam, dari tarekatnya Islam, jalannya Islam, mereka sudah keluar. Fadlan anil ulama, apalagi dari jalannya para ulama. Dari jalan Islam saja mereka keluar. Ya. Jadi ini termasuk pengkafiran secara global yang dikatakan oleh As-Subki rahimahullahu taala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah juga menukil dari Al-Imam Al-Bulqini, juga salah seorang ulama terdahulu, dinukil oleh Ibnu Hajar, ketika seseorang bertanya kepada beliau tentang Ibnu Arabi, orang yang memiliki pemahaman kekufuran dan memiliki pemahaman wihdatul wujud. Faqala lahu Syekhuna Al-Bulqini huwa kafirun. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, guru kami Al-Bulqini mengatakan dia termasuk orang-orang kafir. Dia termasuk orang-orang kafir. Ya. Jadi lihat para ulama mengkafirkan Ibnu Arabi, di antara sebabnya adalah dia punya keyakinan wihdatul wujud, menyatunya makhluk dengan Allah Azza wa Jalla, dan menghina Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengatakan Allah menyatu dengan makhluk-makhluk yang kotor. Ini jemaah sekalian betul-betul keluar dari lisan mereka. Allah menyatu dengan makhluk-makhluk yang kotor seperti anjing dan babi, na'udzubillah. Ya. Dan jemaah sekalian, sampai para ulama juga mengatakan mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani dan musyrikin Arab. Mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani dan musyrikin Arab. Orang-orang Nasrani, di antara kekafiran mereka, karena mereka mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Allah adalah satu dari yang tiga. Maka Allah tegaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwa thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani, karena mereka mengucapkan Allah adalah satu dari yang tiga. Begitu pula mereka mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Apa kata Allah? Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi ini kekafiran orang Nasrani. Tapi jamaah sekalian, kekafiran Sufiyah itu lebih parah lagi. Mereka mengatakan seluruh makhluk adalah Allah. Seluruh makhluk adalah Allah. Sampai anjing dan babi sekalipun adalah Allah. Na'udzubillah. Orang Nasrani pun nggak berucap begitu. Yang mereka ucap, yang mereka pilih, makhluk sebagai Allah bagi mereka adalah makhluk yang paling mulia menurut mereka. Makhluk yang paling mulia menurut mereka. Dan mereka mengucapkan itu dengan maksud memuliakan Allah dan memuliakan makhluk tersebut. Bukan dengan maksud menghina Allah Azza wa Jalla, tapi tetap saja Allah mengkafirkan mereka. Dan orang-orang Yahudi tidak mengatakan Allah satu dari yang tiga.
Allah adalah Isa bin Maryam. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga dihukumi kafir oleh Allah. Ya, di antara kekafiran mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Itu juga menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kaum musyrikin Arab juga tidak pernah mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Berhala-berhala yang mereka sembah itu, tujuan mereka agar mendapatkan syafaat di sisi Allah. Mendekatkan mereka kepada Allah. Bukan berhala itu adalah Allah. Apa kata mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka berkata, kami tidak menyembah patung-patung itu, berhala-berhala itu, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi, mereka tidak samakan Allah dengan patung-patung itu. Maksudnya mereka tidak mengatakan Allah menyatu dengan patung-patung itu. Makanya kata Syekhul Islam, inna kufra haula'i a'zamu min kufril yahud wan nasara wa musyriki al-arab. Sesungguhnya kekufuran orang-orang sufi ekstrim ini yang mengatakan Allah menyatu dengan seluruh makhluk sampai menyatu dengan anjing dan babi, na'udzubillah, itu lebih dahsyat kekafiran mereka daripada kekafirannya Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Arab. Karena mengandung pelecehan dan penghinaan yang sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah sampai hari ini masih ada orang yang berkata seperti itu? Faktanya jemaah sekalian, masih ada. Masih ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Baik yang terang-terangan mengatakan, bahkan menulis di Facebook, maupun yang tidak mengajarkan kepada orang lain. Iya. Jadi ini disebut gulat sufiyah. Golongan sufi yang dikafirkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan peletak dasar ajaran ini dihukum mati oleh penguasa kaum muslimin di masa tersebut, karena ucapan-ucapannya tersebut Allah menyatu dengan makhluk. Iya. Jadi ini contoh lain orang yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu gulat sufiyah, menyamakan Allah dengan makhluk, bahkan makhluk-makhluk yang paling kotor seperti hewan-hewan yang sangat kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Jamaah sekalian, satu permasalahan lagi. Bagaimana hukumnya menghina orang-orang soleh? Jadi kita sudah bahas hukum syariat berdasarkan dalil Al-Quran dan kesepakatan ulama adalah termasuk kekafiran, menghina Allah, atau menghina agamanya, atau satu ayat Al-Quran, atau satu hadis Nabi SAW, atau menghina para Nabi dan Rasul, terutama Rasulullah SAW. Menghina ini sama saja, sengaja atau tidak, serius atau main-main, sama saja. Cuma ingin dijadikan sebagai bahan stand up komedi, bahan lawakan, atau bahan sandiwara, film dakwah. Tujuannya untuk dakwah, kemudian memerankan misalkan Abu Jahal, Abu Lahab, lalu menghina Rasulullah SAW. Maka ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, adalah termasuk kekafiran. Iya. Nah sekarang, bagaimana hukumnya menghina orang soleh? Orang-orang soleh yang misalkan hari ini hidup. Apakah menghina mereka juga termasuk kekafiran? Jawabannya ada perincian. Ada dua bentuk. Yang pertama, apabila yang dihina adalah ajaran yang mereka amalkan. Padahal sudah jelas, itu ajaran agama. Orang yang menghina itu tahu bahwa yang mereka lakukan ajaran agama. Lalu dia hina. Dia hina mereka karena ajaran agama yang mereka amalkan. Maka hukumnya sama, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena hakikatnya yang dia hina bukan manusianya, tapi ajarannya. Ya, seperti lihat orang rajin ke masjid, dia sebut radikal, teroris. Kenapa? Rajin ke masjid. Subhanallah, ini penghinaan kepada agama. Bukan penghinaan kepada orangnya, penghinaan kepada agamanya. Ya.
memelihara jenggot, atau wanitanya berhijab, atau laki-lakinya menggunakan pakaian tidak menutupi mata kaki, dia sebut itu pakaian teroris, penampilan radikal. Dia hina, atau dia tertawakan, atau dia olok-olok, dijadikan bahan candaan. Maka hakikatnya yang dia hina adalah ajaran Islam. Yang dia hina adalah ajaran Islam, bukan orangnya. Jadi hukumnya sama. Termasuk kekufuran, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang dia hina hanyalah orangnya, mungkin fisiknya, atau mungkin orangnya memiliki kekurangan tertentu, itu yang dia hina, maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekufuran. Dan Allah telah ingatkan ini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum menghina kaum yang lain, bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Surat Al-Hujurat ayat ke-11. Iya, jadi kalau dia tidak bermaksud untuk menghina ajaran yang mereka amalkan, atau bukan itu yang dia hina, hanyalah fisik mereka misalkan, maka itu adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekufuran. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Dan sudah masuk beberapa pertanyaan. Ustadz mau tanya, ana sering panggil anak-anak di rumah dengan panggilan buah hatiku, mahkotaku, cintaku, rajaku. Bagaimana hukumnya? Jawabannya tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Panggilan-panggilan ini tidak mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Dan juga tidak mengandung berlebih-lebihan kepada makhluk. Bahkan istilah buah hatiku itu istilah bagi anak yang Allah sendiri menamakannya. Ya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, qabattum thamarata fuadi. Kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku. Buah hati hambaku. Yaitu ketika Allah mewafatkan seorang anak. Allah mengatakan kepada malaikatnya, kalian telah mengambil ruh buah hati anak hambaku. Ya. Dan juga yang lain ini, mahkotaku, cintaku, rajaku, tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena tidak mengandung penyamaan terhadap penyamaan Allah dengan makhluk. Baik. Bagaimana hukumnya uang tip rame-rame dibelikan untuk hewan kurban? Pertama jemaah sekalian, tentang uang tip, yaitu uang dari pelanggan-pelanggan misalkan, diberikan kepada pegawai, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Rasulullah SAW mengatakan, hadaya al-ummal gululun. Hadiah-hadiah untuk para pekerja adalah harta haram. Sama saja mereka sebut uang tip, uang bensin, uang rokok, uang capek, dan sebagainya. Andai seorang pegawai diberikan uang tip, apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia harus menolak. Kalau dia sudah terlanjur menerima, maka dia harus serahkan kepada perusahaannya. Itu hak perusahaan. Itu milik perusahaan, bukan hak dia. Ya. Milik perusahaan, bukan hak dia. Jadi ini yang pertama. Kemudian, bolehkah uang itu digunakan untuk berkorban? Jawabannya tentu tidak boleh. Karena itu uang yang haram kalau diterima oleh pegawai. Sedangkan berkorban untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masa ibadah diberikan dari harta yang haram? Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Itu bukan harta yang baik. Iya. Jadi harusnya harta untuk berkorban, untuk sedekah, untuk zakat, dari harta-harta yang baik-baik, bukan dari yang buruk. Iya.
Kemudian ditambah lagi dikatakan di sini rame-rame. Nah, rame-rame ini untuk berkorban ada batasan. Jadi harus dari harta yang halal, dan kalau mau patungan ada batasannya. Untuk sapi dan onta maksimal 7 orang. Jadi nggak boleh lebih dari 7 orang. Kurang boleh, tidak masalah. Lebih nggak boleh. Untuk kambing hanya bagi 1 orang. Nggak boleh 2 orang atau lebih. Patungan untuk korban kambing tidak boleh. Hanya untuk 1 orang. Tapi 1 orang ini, dia boleh meniatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Bahkan unlimited. Dia boleh niatkan seluruh anggota keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Boleh. Namun yang niat berkorban hanya 1 orang apabila itu kambing. Ya. Bagaimana hukumnya dengan gelar Habib? Dan bagaimana sejarahnya sehingga bisa menjamur di Indonesia? Bahkan diagung-agungkan. Habib itu artinya orang yang dicintai. Orang yang dicintai. Dan biasanya digunakan untuk keturunan Rasulullah SAW. Kalau maksud beliau adalah orang yang dicintai kaum muslimin, kalau yang mereka maksudkan Habib itu adalah orang yang dicintai kaum muslimin, maka tidak mengapa untuk dijuluki kepada keturunan Nabi SAW. Karena wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai keturunan Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, yang tidak boleh adalah semua yang bertampang Arab dianggap Habib. Enggak seperti itu. Belum tentu dia dari Arab lalu dia seorang Habib. Bahkan yang mengaku Habib keturunan Nabi SAW sekalipun belum tentu dia benar-benar keturunan Nabi SAW. Dan yang lebih tidak boleh lagi adalah berlebih-lebihan kepada para Habib. Ini yang sangat terlarang. Contohnya berlebih-lebihan gimana jemaah sekalian? Karena dia seorang Habib, karena dia keturunan Nabi SAW, semua yang dia katakan pasti benar, nggak mungkin salah. Bahkan dia bisa meriwayatkan langsung sekarang ini hadis dari Rasulullah SAW. Ini adalah kedustaan, kebohongan. Iya. Jadi ini yang berbahaya. Orang menganggap karena keturunan Nabi SAW adalah maksum. Tidak jemaah sekalian, yang maksum itu hanya Nabi SAW. Keturunan beliau bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah kita luruskan. Jangankan keturunan kesekian. Atau jangankan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku keturunan Nabi SAW yang belum terbukti. Putri beliau langsung, Fatimah, beliau ingatkan, beliau dakwahi Fatimah. Beliau SAW mendakwahi Fatimah karena dia tidak maksum, karena Fatimah tidak maksum, mungkin salah, sehingga perlu didakwahi. Apa kata Nabi SAW? Ya Fatimatu binta Muhammadin, ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki sekehendakmu. Artinya itu yang aku bisa berikan kepadamu. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Yaitu tauhidkan Allah dan jauhi syirik. Karena kalau kamu melakukan kesyirikan dan diazab oleh Allah, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Ini peringatan Nabi SAW kepada Fatimah. Kalau Fatimah itu maksumah, nggak mungkin salah. Tentu Nabi SAW tidak perlu memberi peringatan ini kepada beliau. Dan bukan hanya Fatimah. Banyak yang beliau berikan peringatan. Ya, Al-Hasan dan Al-Husain pernah ditegur oleh Nabi SAW karena nemu korma di jalan, kemudian mereka makan. Lalu diambil oleh Nabi SAW, dikeluarkan dari mulut mereka. Karena Nabi SAW khawatir itu korma sedekah. Dan ini termasuk kekhususan keturunan Nabi SAW tidak boleh menerima sedekah. Kalau hadiah boleh, menerima sedekah tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan hakikat sedekah itu adalah awsakhun nas. Kotoran manusia, kotoran dari harta kita. Jadi khusus keturunan Nabi SAW, mereka tidak boleh makan harta sedekah.
Jadi Al-Hasan atau Al-Husain ketemu kurma di jalan, mereka makan, ditegur oleh Nabi SAW, bahkan disuruh keluarkan dari mulut mereka, menunjukkan mereka tidak maksum, bisa salah. Iya. Jadi jangan sampai kita mengatakan karena dia Habib, semua yang dia katakan pasti benar, nggak mungkin salah. Ini melampaui batas, ini berlebih-lebihan. Apalagi sampai mengatakan karena dia meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Padahal sudah jelas-jelas yang dia ajarkan ajaran baru, yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Maka jemaah sekalian, ini berlebih-lebihan. Jadi para Habib itu, kalau mereka benar kita ikuti, kalau salah jangan diikuti. Mereka bisa benar, mereka bisa salah, jangan kita melampaui batas dalam memuliakan mereka. Ya, termasuk melampaui batas, berebutan cium tangannya untuk mencari berkah, berebutan ambil sisa minumnya untuk mencari berkah. Ini melampaui batas. Ini hanya berlaku bagi Rasulullah SAW. Dulu para sahabat tidak memperlakukan itu kepada Al-Husain, Al-Hasan dan Al-Husain. Tidak. Begitu pula para sahabat wanita Nabi SAW tidak pernah memperlakukan cara seperti itu kepada putri-putri beliau. Nggak pernah mereka rebutan sisa minum Fatimah, sisa wuduknya Fatimah, cium tangan Fatimah. Tidak pernah. Itu khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berlaku bagi keturunan beliau, tidak berlaku bagi semua orang-orang soleh. Para sahabat tidak memperlakukan seperti itu kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka rebutan sisa air wuduk beliau dan lain-lain. Iya. Jadi ini termasuk berlebih-lebihan. Bagaimana hukumnya kuburan dipasang batu nisan dan di tembok kelilingnya? Pertama, dipasang batu nisan ini menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu diriwayatkan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, wa an yuktaba alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menulis di atasnya. Dan asal hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa ayyuq'ada alaih wa ayyubna alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri atau menyemen kuburan. Beliau juga melarang duduk di atasnya. Beliau juga melarang membangun di atasnya. Jadi nggak boleh dibangun apapun di atasnya. Dari kayu kah, atau dari batu, atau dari semen. Dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, wa ayyuk taba alaih. Beliau SAW juga melarang menulis di atasnya. Jadi dilarang oleh Rasulullah SAW menulis di atas kuburan. Iya. Adapun sekedar pagar yang mengelilingi kompleks kuburan, maka insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa pagar yang mengelilingi kompleks pekuburan. Pekuburan kaum muslimin banyak kubur di dalam, kemudian dibuat pagar supaya lebih terjaga, maka tidak mengapa insya Allah Ta'ala. Apakah merendahkan orang kafir dalam hal dunia, misal kemampuan akademis, termasuk kesombongan merendahkan manusia? Jawabannya, merendahkan orang kafir, apapun yang direndahkan terhadap mereka, baik dunia maupun agama mereka, itu bukan kesombongan. Itu bukan kesombongan. Bahkan itu keharusan. Karena mereka rendah, mereka hina. Allah sendiri yang mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua orang yang menyembah kepada selain Allah atau menduakan Allah atau menuhankan selain Allah. Tempat mereka di neraka Jahannam. Mereka kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk, sehina-hina makhluk. Dan ini kalimat umum, mencakup dunia dan akhirat mereka hina. Iya.
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, inhum illa kal an'am balhum adallus sabila. Mereka tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Iya. Jadi jemaah sekalian, mereka hina dari segi dunia maupun agama. Dan dari segi dunia memang sudah hina pada asalnya. Dunia itu kan memang hina. Dunia itu memang rendah. Dunia itu memang hina. Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andai dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Jadi orang-orang kafir itu diberikan nikmat dunia karena dunia ini memang rendah. Makanya mereka pun diberikan. Bukan hanya orang beriman yang diberikan nikmat dunia, orang kafir pun diberikan nikmat dunia. Karena dunia ini memang rendah. Tidak pantas seseorang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan karena kemewahan dunia yang dia miliki. Atau kemajuan-kemajuan duniawi yang dia miliki. Iya. Jemaah sekalian, nampaknya sudah terjawab semua pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.